Nah, dalam judul khotbah ini dikatakan Tuhanku penerobos, itu artinya bahwa kuasa Tuhan yang kita sembah dalam Kristus Yesus Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Ketika Tuhan melakukan pekerjaannya, pasti terobosan-terobosan yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Sampai hari ini kami berkata kepada Bapa bahwa kasih dan kebesaran-Mu sungguh nyata dalam langkah-langkah hidup kami. Sampai hari ini kami berkata bahwa kemenangan demi kemenangan sudah kami raih dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu sebabnya kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semuanya karena cinta kasih Tuhan. Kami menyadari begitu panjang perjalanan dan begitu masih panjang perjalanan hidup kami di hari-hari yang akan datang. Ajar kami terus berharap berseru kepada Tuhan, sehingga kami tetap kuat dalam mengarungi hidup kami di masa-masa yang akan datang. Kami tahu dunia semakin sukar, ya Tuhan, kehidupan semakin sukar, tetapi kami tahu ketika Tuhan ada bersama dengan kami dan kami ada di dalam firman-Mu, kemenangan demi kemenangan akan kami terus raih dalam hidup kami, dalam langkah-langkah hidup kami, sampai kami menghembuskan nafas yang terakhir. Kami percaya kemenangan-Mu tidak akan pernah lepas dari kehidupan kami. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu Bapa, firman yang berkuasa akan menguatkan kami, firman yang berkuasa akan meneguhkan kami, menegur kami, memulihkan kami, menyempurnakan kami. Bahkan anak-anak yang hadir dalam tempat dalam ruangan itu, bahkan anak-anak yang hadir secara live streaming, mendengar secara live streaming. Kuat kuasa roh Allah, hikmat pengertian dari Tuhan ada pada kami, ya Tuhan. Proteksi kami yang kuasa darah-Mu, malaikat Tuhan berlaksa-laksa berkemah di sekeliling kami, ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan, otoritas dan wibawa Kristus akan dilimpahkan atas setiap kami mendengar firman-Mu ketika kebenaran-Mu diberitakan dari tempat ini. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Mari bersama katakan amin. Baik, salam Bapak Ibu. Kali ini kita kembali pada secara online, secara live streaming. Saya percaya kuasa Tuhan akan tetap sama. Ya, dahulu sekarang sampai selama-lamanya kuasa Tuhan tidak ada batas dengan ruang dan waktu. Itu sebabnya mari kita buka kitab kita, Bapak Ibu, kita belajar dari satu tokoh Alkitab dari kehidupan Daud. Dalam kitab 2 Samuel 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. 2 Samuel 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Bapak Ibu, tema khotbah hari ini adalah Tuhanku penerobos. Ya, sekali lagi, judul khotbah hari ini bagi kita adalah Tuhanku penerobos. Bapak Ibu, berbicara mengenai penerobos, itu kata dasarnya terobos. Jadi terobos itu diartikan menembus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kita punyai. Terobos itu memiliki arti yang pertama menembus, yang kedua mendobrak. Berbicara menembus dan mendobrak artinya tidak ada satu penghalang dari manapun dasarnya, tidak akan ada yang mampu bertahan. Nah, dalam judul khotbah ini dikatakan Tuhanku penerobos, itu artinya bahwa kuasa Tuhan yang kita sembah dalam Kristus Yesus Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Ketika Tuhan melakukan pekerjaannya, pasti terobosan-terobosan yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa segala benteng pertahanan manusia, pertahanan setan apapun juga, saya mau pastikan kita bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang mampu menerobos benteng-benteng itu. Tetapi kalau benteng dari Tuhan, dari surga membentengi kita, saya mau pastikan kita semua tidak ada satu kuasa apapun dari dunia ini yang akan mampu menerobos benteng Tuhan. Sebab hanya benteng Tuhan yang sempurna memagari kita dan tidak akan pernah tembus lewat apapun juga. Tetapi kalau Tuhan melakukan terobosan, benteng sekuat apapun yang dibangun oleh
manusia, tembok sebesar apapun yang dibangun oleh setan, itu akan berhasil diterobos. Karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Tuhan kita dalam Kristus yang sudah menciptakan langit dan bumi. Keselamatan saja Tuhan berikan. Apalagi tembok-tembok, masalah-masalah, rintangan-rintangan, pergumulan-pergumulan, apapun itu tidak berarti bagi Tuhan. Pastikan kita tetap tinggal dalam Tuhan. Saya percaya terobosan-terobosan yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Terobosan ekonomi, keuangan, apalagi terobosan dalam rumah tangga, dalam gereja, kebangunan rohani, terobosan apalagi pemulihan bangsa, kota dan sebagainya. Saya pastikan hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan saja. Kita lihat ayat firman Tuhan ini dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu. Lalu Daud pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan mengejar di lembah Refaim, ayat yang ke-19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan ke Tuhan mereka itu ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat yang ke-20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Tuhan telah menerabas musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ayat 21. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan mengejar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon karta. Dan bila engkau mendengar bunyi derak langkah di puncak pohon-pohon karta itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat yang ke-25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Bapak Ibu, dalam pembacaan kita ini jelas dikatakan di sana bahwa Daud diangkat menjadi seorang raja memimpin bangsa Israel pada waktu Yerusalem pada waktu itu. Kita tahu bersama dalam pembacaan-pembacaan Alkitab bahwa Daud itu begitu banyak pergumulannya. Dia diurapi oleh Nabi Samuel menjadi seorang raja waktu dia masih muda belia. Tetapi penggenapannya menjadi seorang raja dibutuhkan waktu beberapa tahun, mungkin belasan tahun kira-kira, kurang lebih. Nah, di dalam perjalanan hidupnya, dari saat dia diurapi sampai dia menyapa, dia menjadi raja, begitu banyak pergumulannya, begitu banyak gesekan, begitu banyak tantangan. Orang yang dia kasih sendiri berusaha untuk membunuhnya, mencabut nyawanya. Dengan kata lain, pergumulannya begitu banyak. Saya berani berkata, pergumulan Daud belum tidak dapat dibandingkan dengan pergumulan kita. Pergumulan Daud pasti lebih berat dari pergumulan kita yang kita hadapi hari-hari ini.
Amin Bapak Ibu, betul? Nah, kita akan belajar terus tentang Daud ini. Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-17, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Dalam pembaca saya dikatakan bahwa Daud berkata, Tuhanku menerobos di hadapanku. Betul dari pembacaan tadi? Dengan kata lain, Tuhan Daud sedang berkata, Tuhanku menerobos. Daud itu manusia biasa sama seperti kita. Tuhan yang disembah, yang telah memberikan terobosan yang besar dalam masanya, adalah Tuhan yang sama yang kita sembah dalam pribadi Kristus Yesus Tuhan hari ini. Amin. Kalau dulu Tuhan mampu melakukan terobosan-terobosan yang besar buat dalam kehidupan Daud, saya percaya kuasa yang sama juga masih berlaku atas kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar Tuhan melakukan terobosan-terobosan besar dalam hidup kita, sama halnya seperti Daud di masa yang lalu. Amin. Bapak saya tahu, saya yakin bahwa kita semua rindu menerima terobosan-terobosan yang besar, apalagi dalam situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Dan saya mau katakan, ketika Tuhan hendak melakukan terobosan, Tuhan tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Amin. Justru dalam kondisi tersulit sekalipun, dalam kondisi itulah kita mampu melihat bagaimana cara Tuhan akan menerobos secara hebat dan dahsyat. Kalau kita dalam keadaan diberkati dan Tuhan melakukan terobosan, bisa saja manusia berkata, biasa, saya juga punya uang, saya juga punya kekayaan. Tetapi ketika dalam kondisi terpuruk dan Tuhan melakukan terobosan besar dalam kehidupan kita, dan kita mulai bangkit, pasti bibir mulut kita akan mampu berkata, sungguh besar, amin, Kau Allahku. Amin Bapak Ibu. Nah, dalam ayat ini dikatakan begini, kita lihat bagaimana caranya Daud melakukan terobosan. Di ayat pertama dikatakan bahwa ketika Daud diurapi menjadi raja, apa dikatakan? Ternyata bangsa Filistin mendengarkan berita bahwa Daud diangkat diurapi menjadi raja. Bangsa Filistin mengetahui bahwa, menyadari bahwa Daud ini adalah ancaman yang hebat, ancaman yang besar bagi bangsa Filistin. Waktu Saul masih menjadi seorang raja, Daud menjadi pasukannya, nah gitu ya. Ketika Daud berperang melawan bangsa Filistin, mereka pulang dengan kemenangan. Di Yerusalem, penduduk masyarakat yang ada di Yerusalem berkata begini, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dengan kata lain, bahwa Daud dipakai Tuhan mengalahkan musuh dengan peperangan yang dahsyat. Dia memenangkan peperangan secara hebat. Pengakuan itu keluar dari bibir mulut orang Israel. Saya percaya bangsa Filistin juga bisa melihat keperkasaan Daud sebagai seorang pahlawan yang mampu mengalahkan bangsa Filistin. Itu sebabnya di titik ketika Daud diangkat menjadi raja, bangsa Filistin kebakaran jenggot. Betul? Di saat mereka mendengarkan Daud diangkat menjadi seorang raja, seluruh bangsa Filistin kumpul bersama-sama, rapat paripurna, rapat mendadak. Bagaimana caranya bisa menaklukkan Daud, menangkap Daud, membunuh Daud, dan sebagainya. Ternyata ketika Daud diangkat menjadi seorang raja, dan bangsa Filistin sudah menyelesaikan rapat, dan mereka sudah mengatur barisannya, mereka sudah maju menuju Yerusalem, ingin memerangi Daud. Ternyata Daud juga mendengar berita itu. Betul? Ketika Daud mendengar berita itu secara manusia, ada satu ketakutan, kekhawatiran di hatinya. Bagaimana ini ya? Bagaimana ini ya? Ini kan menjadi tantangan yang besar juga buat Daud. Artinya taruhannya nyawa. Kalau dia nggak bisa mengalahkan peperangan, dia dibunuh, bangsanya ditawan. Ini menjadi pergumulan yang berat buat Daud. Tetapi kita belajar dari kehidupannya. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-17? Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, Nabi katakan di sana, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Daud pergi ke kubu pertahanan. Memang secara fisikly Daud
begitu kubu pertahanan. Itu memang benteng pertahanan, apalagi dia seorang raja. Perlindungannya ekstra ketat pada waktu itu. Tetapi saya memberitahu kepada kita, kubu pertahanan yang dimaksud dalam konteks ini, dalam ayat ini, kubu pertahanan yang ada yang dimaksud oleh Daud itu bukan hanya saja sekedar benteng pertahanan secara fisik bangunan ini. Kubu pertahanan yang dimaksud adalah di mana Daud datang di hadirat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Daud ini kan seorang pemuji. Daud itu seorang penyembah. Kalau baca kitab Mazmur dan sebagainya, Bapak Ibu, di situ Daud mengutarakan bagaimana kerinduan hatinya kepada Tuhan. Di dalam kitab Mazmur Daud mengutarakan bahwa kubu pertahanan benteng perlindungannya adalah Allah Yahweh. Daud menyadari kemenangan-kemenangan yang dia peroleh dalam peperangan. Dia menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan dalam kehidupannya. Daud menyadari bahwa Allah yang melakukan terobosan-terobosan yang besar dari setiap pergumulan apapun yang dia alami. Dan yang kedua, secara fisik bisa juga berarti begini, Bapak Ibu. Daud ini kan punya ilmu strategi perang yang cukup hebat. Betul? Dari zaman ke zaman musuhnya menghimpit dia, rajanya menghimpit dia, mertuanya ingin mencabut nyawa Saul. Kondisinya terjepit, maju kena, mundur pun apa lagi, lebih kena, kiri kanan kena, ke atas nggak mungkin kan, bergantung ke langit nggak mungkin. Daud tahu kondisinya. Sebenarnya Daud memiliki strategi perang yang cukup canggih, yang cukup hebat. Dia bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Tetapi kita belajar dari kehidupan Daud ini. Yang Daud lakukan, dia tidak gegabah memerintahkan pasukannya untuk menaklukkan musuh. Betul? Yang Daud tahu adalah musuh. Dia dengar musuh sudah datang. Dia datang ke tubuh pertahanan. Dia hanya berlutut kepada Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan. Amin. Artinya ke kubu pertahanan dia berada di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kubu pertahanan kita yang paling dahsyat, yang paling hebat adalah hadirat Tuhan. Amin. 1 bulan terakhir ini kami melayani banyak orang yang kami layani, Bapak Ibu. Itu ada yang punya batu cincin sampai 1 kontainer, belum lagi samurai ada 2, dan beberapa keluarga hampir tiap hari, Bapak Ibu. Memang secara fisik ketika kita capek, intimidasi itu datang. Waktu terintimidasi, waduh ini kenapa ya Tuhan? Ketika baca ayat, saya renungkan ayat ini, iya ya, Daud datang di hadirat Tuhan. Kita doa berpuasa di rumah, kita menyembah Tuhan, berbahasa roh setengah jam sampai 1 jam setiap hari. Tuhan, tiba-tiba di 1 pagi, atau kami berdoa bersama-sama di rumah jam 6 pagi bersama dengan anak-anak. Setelah selesai, nah di situ seperti ada terobosan dalam hadirat Tuhan, berteriak, berseru, menyembah, berbahasa roh dan lain sebagainya. Setelah amin, istri saya Ibu Meti cerita, tadi malam saya mimpi. Ya biasanya kok mimpi bercandain begitulah kan. Nah ini serius mimpi, ya tahu. Saya tahu mami suka mimpi. Dia bilang begini, dalam mimpi itu kita ada di satu tempat, terus kita sudah parkirin mobil. Kita parkirin mobil, tiba-tiba dari jalan atas ada mobil masuk lagi dan tepat di atas mobil kita. Ini kan bicara mengenai tekanan, betul? Ketika di mobil, terus sudah saya datang dengan tenang menghadapi komunikasi dan sebagainya. Akhirnya mobil itu bisa terangkat dari atas. Saya berpikir ini gambaran dari tekanan-tekanan yang saya alami kurang lebih 2-3 hari, beberapa waktu yang lalu. Dan puji Tuhannya menjadi konfirmasi, ternyata Tuhan memberikan kelegaan. Belum lagi kalau seluruh dunia sedang mengalami masalah-masalah COVID-19 ini. Begitu banyak tekanan, begitu banyak pergumulan, tetapi jawabannya yang sempurna adalah hanya satu, di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Daud. Yang kedua, ternyata Daud ini bukan hanya saja sekedar dia datang ke kubu pertahanan, tidak hanya saja sekedar dia di hadirat Tuhan. Yang kedua adalah ayat yang ke-19 dikatakan begini.
19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat kedua supaya terobosan terjadi adalah berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya saja di hadirat Tuhan, tetapi berdoa, meminta petunjuk Tuhan, berseru kepada Bapa, Tuhan tolong. Yang ketiga, ayat ke-19 ini juga 19 dikatakan bahwa Daud meminta petunjuk Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-19 tadi. Dikatakan Tuhan akan maju ke aku melawan orang Filistin. Akan kau serahkan ke aku, berseru minta petunjuk Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-23, kita lihat. Ayat yang ke-23, hal yang sama juga terjadi dikatakan di sini. Atau dari ayat yang ketiga, ayat yang ke-22 saya baca lagi. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, perhatikan, ketika orang Filistin maju sekali lagi, berarti ini ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama, bangsa Filistin menyerang Daud, Daud mengalahkan mereka. Ternyata ketika mereka kalah, mereka lari ke kota Panti, mereka tak terima akan kekalahan yang pertama ini. Akhirnya bangsa Filistin mengadakan rapat kembali, mengumpulkan semua kekuatan, dan mereka menyerang kembali Daud bersama dengan tentara Israel. Ayat yang ke-22, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Ayat yang ke-23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kartau. Kali yang kedua ketika bangsa Filistin menyerang Daud, Daud tidak mengandalkan pikirannya. Daud tidak berkata demikian, tadi kan Filistin sudah kalah, kamu datang lagi sekarang, pasti kalah kamu, serbu. Enggak Bapak Ibu. Daud kembali mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jangan pernah mengandalkan pengalaman-pengalaman ke masa lalu, keberhasilan-keberhasilan di masa lalu. Daud menjadi pelajaran yang berharga buat kita. Kesulitan-kesulitan apa yang kita terima besok, minggu depan, lusa, apapun juga itu, walaupun mungkin nantinya cara penyelesaiannya sama, tetapi hendaklah utamakan Tuhan. Nantikan Tuhan berkarya. Tuhan pasti memberikan solusi-solusi yang tepat dalam kehidupan kita. Amin. Yang selanjutnya, ketika Daud minta petunjuk kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Bukan berarti Daud, Tuhan gimana Tuhan, majulah, maju ke aku Tuhan, kau serahkan kau. Yang pertama Tuhan berkata maju, yang kedua berkata jangan, dan Daud berkata begini, Tuhan maju ke aku. Tuhan katakan majulah Daud, janganlah Tuhan, kau yang maju, udah capek kali aku. Peperangan pertama udah menang, udah berhasil, tapi masih agak capek di pasukan ini. Malaikat Tuhan adalah Tuhan bikin. Kira-kira kalau Tuhan utus malaikatnya mengalahkan bangsa Filistin, bisa Bapak Ibu? Bisa, terlalu bisa. Tetapi Tuhan tidak pernah melatih anak-anaknya memiliki mentalitas manja. Justru Tuhan melatih anak-anaknya supaya memiliki mentalitas seorang pejuang. Amin. Dikatakan di sini bahwa dibutuhkan respon yang tepat. Dalam peperangan yang pertama ketika Daud berkata maju ke aku Tuhan, Tuhan berkata majulah. Daud langsung panggil pasukannya, serbu musuh. Tidak tunggu besok, tidak tunggu minggu depan, tidak tunggu tahun depan. Ketika kairosnya Tuhan saat ini, lakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Amin. Yang kedua, peperangan yang kedua, ketika bangsa Filistin menyerang kembali, Daud bertanya lagi kepada Tuhan, akan kau serahkan ke mereka? Majukah aku saat ini lagi? Tuhan berkata, jangan maju. Itu kan respon yang tepat dibutuhkan dari kehidupan Daud. Bukan berarti Tuhan berkata, ketika Tuhan berkata jangan maju langsung tidak berperang. Tapi kalau kita baca ayat selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang ke 24-25, perhatikan ya. Ayat 24-25. 23 dikatakan janganlah maju, ayat 23. Tetapi buatlah gerakan di
lingkaran sampai ke belakang siapa? Ke belakang mereka, ke belakang musuh, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon kertau. Langsung Daud, oke siap Tuhan. Dia ambil pasukannya. Dia perintahkan, jangan serang mereka. Ada waktunya Tuhan. Tuhan belum suruh kita menyerang musuh. Aturlah barisan mengelilingi musuh sampai ke belakang musuh. Ini kan respon yang tepat. Aduh Tuhan, mengingat, memperhatikan, menimbang, memutuskan. Janganlah Tuhan. Gak usah beda-beda dulu. Apakah kemenangan akan menjadi bagian kehidupan Daud? Enggak. Kalau pertama, oke maju. Kali itu jangan. Buatlah strategi dari Tuhan. Amin. Ayat yang ke-24 dikatakan begini. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin itu. Kalau engkau sudah memutar seluruh musuh, mengelilingi, Tuhan berkata, kalau engkau mendengar bunyi derap langkah, itu kan, majulah, karena aku telah mengalahkan musuh. Bangsa Israel langsung bersama dengan tentaranya, dan mereka tetap konsentrasi penuh pasti. Karena mereka tahu Tuhan kasih kode. Kalau dengar bunyi derap langkah di pohon kertau, berarti itu kemenangan. Berarti dibutuhkan siap siaga. Jika mereka mengelilingi, pasti melihat, memasang telinganya kepada pesan Tuhan itu. Betul? Udah bunyi belum ya? Udah bunyi belum ya? Jangan sampai belum bunyi tiba-tiba maju ke perang. Kalah. Apa yang kedua? Jangan sampai sudah bunyi, tapi masih tunggu. Berarti dibutuhkan fokus kepada rencana Tuhan, fokus kepada kehendak Tuhan, fokus kepada firman-Nya, fokus kepada isi hati Tuhan. Kalau kita sudah fokus kepada kehendak Tuhan, kita bisa melihat kapan tiap api dan tiap awan itu bergerak menuntut hidup kita, menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu. Yang selanjutnya, bagaimana caranya agar Tuhan melakukan terobosan-terobosan besar dalam kehidupan kita? Yang kelima adalah andalkanlah strategi Tuhan. Amin. Ketika yang kedua, Daud tetap juga tidak mengandalkan strategi manusianya. Dia bertanya, majukah Tuhan? Tunggu, buat berputar dan sebagainya. Ketika mendengarkan bunyi derap langkah, maju. Itu kan strategi Tuhan. Fokus kepada kehendak Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, adakah rema yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari ini? Ketika ada rema, langsung eksekusi. Jangan tunggu besok. Amin. Jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu lusa, jangan tunggu bulan depan, jangan tunggu tahun depan. Saat ini kita mendapatkan rema. Saat ini Tuhan ingin menuntun kita. Itu yang diterapkan oleh kehidupan Daud. Selanjutnya, dalam strategi Tuhan ini dibutuhkan ketaatan. Taat kepada perintah Tuhan. Amin. Yang selanjutnya, dalam strategi Tuhan ini, mengandalkan strategi Tuhan, dibutuhkan kesehatian. Satu komando dari Daud. Daud dapat terima dari Tuhan. Ketika Tuhan berkata Daud, majulah. Daud berkata, pasukan, maju. Tidak ada pasukan yang berani berkata pada waktu lalu, Daud, aku baru pengantin baru 3 hari aku nikah. Gimana ya? Aduh, jangan nanti aku mati siapa lagi suami istriku, gitu kan? Nggak ada tuh. Ini bicara mengenai kesehatan. Amin. Ketika peperangan yang kedua, Daud lebih sulit kan? Kalau yang pertama langsung perang. Ini yang kedua tak dibutuhkan tenaga lagi, dibutuhkan waktu lagi, dibutuhkan konsentrasi lagi, membuat barisan mengelilingi musuh sampai ke belakang. Harus tetap fokus kepada suara itu. Berarti dibutuhkan kesiapsiagaan. Ketika Daud berkata, lakukan. Pasukan yang berkata, Daud mengingat, memperhatikan, menimbang, memutuskan. Masih capek kali kurasa. Masih butuh aku istirahat. Tunggulah ya. Itu bagaimana kalau besok saja? Atau penasihat-penasihat dan berkata, jangan langsung sekarang lah Daud. Kan baru seminggu lalu, baru bulan lalu kita peperangan. Ini pasukan butuh putih.
Daud bisa melihat kapan kairosnya Tuhan sedang dinyatakan. Daud bisa menerima pesan itu, sampaikan kepada pasukan. Pasukan bisa terima hatinya Tuhan untuk memperoleh dalam kehidupan Daud, dan mereka satukan hati, bergandengan tangan, fokus kepada rencana Tuhan. Akhirnya kemenangan pun terjadi. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ayat yang ke-24. Kita perhatikan sahabat-sahabat lagi, 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon karma itu, maka harus engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu, perhatikan, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu dan untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Yang terakhir ini Bapak Ibu, di dalam mengandalkan strategi Tuhan, jangan sombong. Segala kesuksesan, segala suksesi, segala keberhasilan, segala kemenangan, apapun yang kita alami sampai hari ini, yakin, percaya bahwa itu semuanya dari Tuhan. Tuhan yang telah melakukan terobosan-terobosan yang besar. Jangan sombong, sadarilah bahwa Tuhan yang telah memberikan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Saya percaya semua yang terbaik akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali, jangan sombong. Sadari bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kalau kita masih bisa menikmati banyak hal, fasilitas dalam panggilan pelayanan sampai hari ini, syukuri sajalah. Itu karena memang Tuhan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, dan Tuhan mau memakai kita, memilih kita. Amin Bapak Ibu. Dan Daud menyadarinya. Dikit-dikit dia andalkan Tuhan, dikit-dikit dia andalkan Tuhan, dikit-dikit dia andalkan Tuhan, dikit-dikit dia di hadirat Tuhan. Dia menyadari tanpa Tuhan tidak ada keberhasilan dia raih. Tanpa Tuhan dia tidak bisa memimpin peperangan. Tanpa Tuhan dia tidak bisa melakukan terobosan-terobosan yang besar. Amin Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-5, ayat yang terakhir dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-25, apa yang terjadi? 2-3 ayat, kita baca sama-sama 2-3 ayat. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Ayat ke-25 ini ada hubungan sebab akibat. Dalam kalimat yang terakhir dikatakan maka Daud memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Kenapa? Karena Daud melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Titik komanya nggak hilang dari kehidupan Daud. Keberhasilan menjadi bagiannya. Hal yang sama juga akan kita alami bersama-sama. Dalam situasi kondisi terpuruk apapun yang terjadi, mungkin kita merasakan ekonomi menjadi tameng, menjadi tembok buat kita. Kita mungkin berpikir ada hal-hal yang lain menjadi tembok bagi kita. Tetapi ketika kita melakukan seperti hal yang dilakukan Daud, Tuhanku akan menerobos. Dan kita katakan di sini bicara mengenai terobosan. Ini ada hal yang sangat menarik Bapak Ibu, bicara terobosan yang dikatakan oleh Daud. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 dikatakan, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Titik. Berkatalah Daud, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku. Seperti apa? Air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saya berpikir-pikir kadang merenungkan ayat ini. Kenapa terobosan itu diartikan dengan diilustrasikan seperti air? Bukan pedang, bukan tombak. Pada zaman dulu, oke lah, mungkin zaman dulu senjata yang terhebat itu adalah tombak atau mungkin pedang atau anak panah, betul? Tetapi semakin canggihnya tombak, panah, alat-alat peperangan pada zaman dulu, masih ada tembok yang hebat bisa menghalanginya, sehingga tidak menembus pertahanan, betul? Tetapi kalau dikatakan di sini air seperti air yang menerobos, saya renungkan bagaimana kondisi bangsa kita Indonesia, Jakarta ini, kota-kota, pulau-pulau yang dihantam oleh banjir bandang, badai seroja, serang roja, katanya gitu ya. Waktu lalu saya ke Palu itu,
Itu kan ada beberapa tempat musibah yang berbeda-beda, betul? Ada yang nggak ada gempa, ada yang banjir bandang. Nah, waktu kami melewati lokasi banjir bandang itu, saya memperhatikan Bapak Ibu. Di sana itu banyak bangunan yang hebat, banyak bangunan yang kuat kokoh berdiri, dibangun di situ. Tetapi saya perhatikan pasca banjir bandang itu, ketika saya datang lewat, tidak ada satu bangunan pun yang bisa berdiri lagi. Bangunan-bangunan yang berdiri 2 lantai, 3 lantai yang berlapis seperti ruko ini, ternyata kalau banjir bandang datang, terobosan terjadi dalam tanda kutip. Tidak ada bangunan yang bisa menahan banjir bandang. Oh, ternyata itu ilustrasi sederhana yang diberikan dari Alkitab ini. Kalau air saja bisa melakukan terobosan seperti itu. Kalau banjir bandang saja bisa melakukan terobosan-terobosan yang besar itu kehancuran. Apalagi Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup. Terobosan-terobosan ini lebih hebat. Terobosan-terobosan yang hebat akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa yang menghalangi langkah-langkah hidup kita? Mindset kita kah? Cara berpikir kita kah? Karakter kita kah menghalangi terobosan Tuhan? Mentalitas kita kah yang menghalangi terobosan itu? Kuncinya di hadirat Tuhan. Amin. Atau mungkin dalam dunia kerja, atasan kita ke organisasi ke apa lagi yang menghalang-halangi terobosan Tuhan terjadi dalam hidup kita melalui kehidupan kita untuk masa yang akan datang. Hadirat Tuhan kuncinya. Di tempat ini berkali-kali Pak Jo menyampaikan, beberapa hamba Tuhan berkhotbah di tempat menyampaikan, hadirat Tuhan jangan pernah hilang dari hidup kita. Amin. Terobosan besar akan terjadi. Kita akan lihat di hari yang akan datang. Pasti banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bagi Bapak Ibu, mungkin teman-teman yang mendengar secara live streaming, yang sedang sakit apapun termasuk terpapar COVID, mungkin itu sepertinya menjadi tembok buat kita untuk menerima terobosan kesembuhan. Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, hadirat Tuhan kuncinya. Kubu pertahanan kita segera datang di hadirat Tuhan. Doa pujian penyembahan, baca Alkitab, saya percaya kuasanya akan dilimpahkan dalam hidup kita. Terobosan kesehatan menjadi bagian hidup kita. Kita tutup kepala kita bersatu dalam doa.